Guys, ngeri banget ini guys. MSCI, pengendali bursa efek di seluruh dunia, ternyata ada potensi loh bakal menghancurkan bursa efek Indonesia. Saham gabungan atau IHSG Saham pada hari ini indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia hari ini terkoreksi cukup dalam. IHSG Lainnya pemirsa menjalankan pertumbuhan perdagangan tajam pada hari ini. dibuka turun. Bahkan ya bisa jadi ya bobot bursa kita bakal makin dibikin turun. Dan ini bukan gue yang ngomong guys. Ini petinggi sendiri dari bursa efek yang ada di Indonesia loh yang bicara. Terus ini kabar buruk apa kabar baik sih buat republik kita, buat ekonomi Indonesia kalau MSCI menghancurkan rating bursa efek kita sendiri? Kalau lu penasaran jangan skip video ini. Let's check this out. Jadi udah resmi nih guys, bursa efek Indonesia itu mereka nggak menolak. Mereka tidak menegasikan info-info di luar sana tentang adanya potensi penurunan bobot indeks capital market Indonesia oleh Morgan Stanley Capital International alias MSCI yang mereka biasanya ngasih grade. Bursa efek lu itu bagus atau ayam sayur nih. Bursa efek lu itu levelnya di mana? Apakah developed market? Apakah emerging market? Apakah frontier market? Atau nyungsep market guys? Itu yang bikin si MSCI ini. Nah dari kemarin tuh banyak gosip bertebaran di luar sana. Kabarnya Indonesia rating bursa efek kita bakal diturunin dari emerging market ke frontier market. Jadi kita selevel nih sama negara-negara Burkina Faso, Afrika dan lain sebagainya ya. Yang mungkin kalau pergi ke kantor juga pakai sandal jepit. Nah itu yang akan terjadi dengan bursa efek kita menurut gosip-gosip yang beredar. Tapi pertanyaannya gosip itu benar atau tidak? Nah hari ini bisa lihat pernyataan dari PJS nih Direktur Utama. Dan dia udah mengatakan nih secara realistis potensi tersebut memang ada dalam jangka pendek. Jadi menurut dia ada sejumlah faktor nih yang bisa mendorong MSCI menurunkan bobot Indonesia. Meskipun Indonesia sudah melakukan perbaikan transparansi dan tata kelola yang terus dilakukan. Jadi dari sini udah bisa lihat ya bahwa kita nggak bisa bilang sama sekali 100% Indonesia bertahan di level emerging market. Nggak bisa guys. Itu nggak bisa karena di sini yang ngomong udah bosnya bursa saham di Indonesia. Dia bilang apa ada potensinya memang. Jujur nih dia, bagus juga sih. Jarang-jarang pejabat kita ada yang jujur ya. Tapi dia jujur bilang memang ada potensi bursa efek kita bisa downgrade dari emerging market tingkat menengah ke frontier market tingkat negara-negara capcay ya di situ ya. Tapi bisa jadi itu kabar baik juga buat kita. Kenapa? Ya karena itu bisa jadi momen nih buat kita bersih-bersih, koreksi diri, bikin regulasi yang lebih bagus, transparansi yang ada sehingga in the long run malah justru jadi bagus sih buat investor. Apa iya? Gak usah khawatir guys, kita bakal bahas lebih detail. Kenapa? Karena ternyata peristiwa kejatuhan rating bursa efek itu bukan yang pertama kali dalam sejarah. Indonesia gak bakal jadi yang pertama kali. Udah banyak by the way negara-negara di luar sana yang nyungsep, yang crash, hancur lebur gara-gara MSCI. Contoh yang pertama kita mau share itu negara Argentina. Argentina itu zaman dulu masuk di emerging market guys. Tapi kemudian di tahun 2021 dia ratingnya di drop, downgrade sama MSCI jadi frontier market. Jadi peristiwanya sama kayak yang digembor-gemborkan, digosipkan tentang negara Indonesia. Apa yang terjadi di Argentina saat itu? Sebetulnya ada 4 alasan utama kenapa MSCI itu nge-downgrade Argentina. Yang pertama dan paling penting karena ada capital control. Jadi kontrol arus keluar masuk modal itu diperketat. Di zaman itu lu kalau jadi orang Argentina susah banget lu investasi di Argentina terus lu mau tarik duit lu wah dipersulit. Jadi capital outflow itu dipersulit. Lu bayangin kalau jadi investor asing pun mau investasi di sana ya jadi takut dong. Karena ada apa? Pembatasan capital, arus modal itu dibatasin. Mau masuk susah, mau keluar lebih susah lagi. Bahaya buat investor. Makanya nggak heran kalau MSCI bilang wah ini bahaya lu invest ke Argentina. Downgrade bursanya. Nah yang kedua apa? Pembatasan nih. Repatriasi dana investor asing. Kurang lebihnya sama. Lu bisnis di Argentina boleh? Boleh. Cuan? Boleh. Bisnis tambang kek, properti kek, boleh. Invest di sana. Tapi katakan lu mau check out. Sama kayak di Dubai. Lu jual apartemen lu. Diskon 50%. Tadinya $1 juta. Sekarang lu jual $500,000. Lu happy dong dapat $500,000. Kabar buruk guys. $500,000 lu gak bisa lu bawa terbang balik pulang kampung, ditahan lu di bandara, nggak bisa. Itu yang terjadi. Jadi repatriasi dana itu susah banget. Dan yang paling ngeri yang ketiga, banyak banget intervensinya sama pemerintah. Udah tahu pemerintah juga isinya orang goblok ya di Argentina. Ternyata 11-12 sama negara Kazakhstan guys. Pemerintah itu sering banget intervensi di bursa efek Argentina, di pasar valuta asing di Argentina. Dan yang paling bikin kesel intervensinya kadang-kadang ngaco. Ujung-ujungnya apa? Orang mau belanja dolar harus pergi ke pasar gelap. Lu bayangin black market, udah kayak lu ke Zimbabwe, lu mau tuker yen, lu mau tuker, mau jalan-jalan ke Eropa butuh euro.
Nggak bisa lu belanja mata uang asing di sana. Yang ada lu disikat, dilaporin lu ke polisi. Ujung-ujungnya apa? Lu pergi ke black market guys. Kalau lu mau menjual mata uang Argentina lu. Wah susah banget. Dan kalau lu lihat peraturan bursa efek di sana itu juga ngaco. Kadang-kadang trading halt. Kadang-kadang nggak boleh ARA. Kadang-kadang diizinkan ARB. Kadang-kadang sering banget perusahaan-perusahaan jelek, perusahaan bodong dikasih izin buat IPO. Investor dirugikan, didiemin aja. Investor dibohongi dengan laporan keuangan hasil manipulasi, dibiarin aja. Ya kacau guys. Brutal, udah kayak preman di situ isinya. Pasar jalanan. Wajar kena downgrade. Dan ujung-ujungnya apa? Likuiditas pasar di bursa efeknya Argentina menurun drastis. Penurunannya bisa sampai lebih dari 50%. Artinya orang udah gak ada trust di situ. Udah gak liquid. Saham apapun yang lu mau beli, blue chip kayak, red chip kayak, yellow chip kayak, kagak ada yang laku. Lu bisa beli tapi lu gak bisa keluar. Jadi bener-bener situasinya bahaya. Gak ada likuiditas di sana. Orang gak ada percaya. Jadi kalau dibilang, bisa nggak sebuah negara di downgrade sama MSCI? Bisa, ada buktinya Argentina. Tapi masalahnya di mana? Apakah di masalah ekonomi doang? No. Apakah masalahnya karena GDP-nya Argentina kekecilan? Enggak juga. Tapi masalah terbesar adalah karena market accessibility-nya itu dirusak. Betul-betul susah investor asing buat tarik dananya dia sendiri. Dan diperparah lagi dengan banyaknya intervensi dari regulator. Regulator udah jelas nggak ngerti, ngacak-ngacak aja terus burusanya. Sama aja kayak di Kazakhstan tuh ada aja aturannya. Dulu saham paling rendah gocap. Sekarang bisa di bawah gocap. Sekarang ada aturan FFA. Sekarang ada aturan ARA sendiri, ARB sendiri. Aduh pokoknya macem-macem deh. Kalau bisa dibikin ribet kenapa dipermudah? Mungkin itu prinsip yang ada di Kazakhstan guys. Untungnya ya Indonesia bukan Kazakhstan ya. Dan Indonesia sebetulnya kayak Argentina apa enggak sih? Nanti dulu kita bahas guys. Kita mau bahas negara setelah Argentina. Yang kedua, ini ada negara lain namanya negara Pakistan. Mereka ini juga jatuh dari emerging market kayak Indonesia ke frontier market di tahun yang sama dengan Argentina 2021. Jadi kompak kan nih MSCI mau ngebom negara orang. 1 tahun 2 negara sikat sekaligus. Apa yang terjadi dengan Pakistan? Pakistan ini bener-bener negara roller coaster guys. Ini betul-betul negara yang kayak musik dangdut lah naik turun. Karena di tahun 2017 mereka sempat naik dari frontier market ke emerging market. Hebat tahun 2017. Wah tepuk tangan semua orang. Happy-happy sampai lupa daratan. Kenapa? Karena cuma dalam waktu 4 tahun, di tahun 2021, mereka dapat hadiah yang sama dengan Argentina. Turun lagi dari emerging market ke frontier market guys. Tahun 2021. Apa alasannya? Ternyata sama, polanya juga sama. Pertama apa? Likuiditas di bursa efek dia sangat rendah. Investor asing takut masuk. Ntar mereka injek, gak mungkin mereka bawa duit cuma 100M, kecil banget. Gak mungkin mereka bawa duit cuma 1T, kekecilan. Terus kalau mereka injek, saham lu ARA 3 tahun berturut-turut mereka nggak bisa keluar gimana, kan pusing kepala. So penting sebuah market bursa efek kayak di Indonesia juga ada liquidity providernya, itu penting. Nah, itulah salah satu fungsinya dan antara yang diharapkan mereka memang bisa menjalankan fungsinya. Karena apa yang terjadi di Pakistan karena likuiditasnya sangat rendah itu jadi salah satu alasan utama dia dijatuhkan ratingnya sama MSCI. Nah yang kedua, karena likuiditasnya kecil ujung-ujungnya apa? Partisipasi investor asing sedikit. Jadi buat investor asing nggak menarik. Buat apa masuk ke bursa efek yang lu bisa masuk tapi nggak bisa keluar? Ngapain? Aneh banget. Ujung-ujungnya apa? Lu bisa lihat market depth-nya, kedalaman bursa efeknya. Itu nggak seperti negara-negara lain di emerging market yang betul-betul pendalaman dunia investasinya itu udah menjadi pemahaman yang umum. Orang-orang udah ngerti soal sekuritas, soal bond, soal deposito, obligasi, saham. Mereka udah pakar lah. Jadi Indonesia masih kurang tuh financial literasinya. Akibatnya boro-boro kita bisa bilang market deepening ya. Yang ada malah investor kena karung aja, kena tipu aja terus. Gak ada perlindungan. Bahaya sih. Dan ini salah satu contoh nyata ya. Negara yang sebenarnya gak siap buat upgrade, terlalu prematur orang bilangnya. Ujung-ujungnya apa? Ya nyungsep lagi. Karena apa? Karena ternyata sistem yang ada di sana gak sustainable. Posisi mereka sebagai bursa yang ada di level emerging market. Nah dari Pakistan gue mau ajak lu ke saudara lu yang ada di Nigeria guys. Ini nasibnya sedih banget sih. Kenapa? Karena kalau negara lain itu nyungsepnya dari emerging market ke frontier market, Nigeria ini mencatatkan prestasi yang luar biasa. Dia turun dari frontier market ke standalone market. Ini market capcay nih guys. Ini posisi yang terburuk nih market capcay ini. Standalone market, lu mungkin bahkan belum pernah denger ya, lu baru denger di channel ini. Ternyata ada yang lebih parah dibanding frontier market. Nah di standalone market ini Nigeria benar-benar hancur lebur guys. Bukan cuma krisis likuiditas ya, di sana itu ya lu mau belanja barang aja karena nilai mata uangnya udah hancur lebur. Lu mau belanja barang ke pasar aja harus bawa gerobak. Lu mau beli apa, pisang, 1 sisir. Di Indonesia harganya paling 20.000.
Di sana lu nggak bisa bawa satu uang kertas 20.000. Di sana lu harus bawa gerobak. Gerobaknya bukan isi barang guys. Gerobaknya isi duit. Jadi bener-bener brutal lah kondisinya di sana. Lagi-lagi masalah krisis mata uang juga, krisis kepercayaan juga. Dan akibatnya banyak rakyat di Nigeria yang nggak mau juga ya kayak Zimbabwe. Ya apa yang terjadi di Nigeria? Mereka nggak mau pegang mata uangnya sendiri. Mereka maunya pegang mata uang US dollar. Mereka berbondong-bondong beli US dollar. Dan akibatnya mata uang asli mereka makin crash. Ujung-ujungnya pemerintah intervensi lagi. Lu dilarang beli US dollar. So orang-orang lari ke black market, ke pasar gelap buat pegang US dollar. Kejadian yang sama kok ada di Venezuela dan Kuba hari ini. Dan ujung-ujungnya apa? Terjadi jebakan foreign exchange. Karena susah banget lu dapetin US dollar. Susah banget lu melikuidasikan aset lu. Ujung-ujungnya kalau jadi investor asing di sana. Susah sekali lu bawa tarik keluar investasi lu. Lu udah investasi dalam bentuk apa? Pabrik, tanah, bangunan, villa, hotel, resort, atau bursa efek, silakan bagus. Tapi begitu lu jual, duitnya lu bawa keluar, jangan mimpi lu. Lu mau bawa keluar gimana? Contohnya lu mau bawa keluar apa? Mata uang Naira, Nauru, Rupiah. Lu mau bawa keluar hasil jual duit villa lu dapat duit 200 miliar. Lu bawa ke Perancis, lu kira laku. Lu mau tuker di mana itu barang? Coba lu bayangin. Nah, dalam konteks investor asing, lu investnya di sini 10 triliun, 20 triliun. Lu jual aset lu. Terus lu bawa 20 triliun lu ke negara lu asal lu. Lu mau jual kemana? Ke Forex, ke tukang money changer yang ada di Paris. Mau terima dia 20 triliun lu, nggak kepake, nggak laku. Ujung-ujungnya apa? Lu kan pengen tuker itu ke jadi US dollar dong. Supaya lu bisa bawa pulang duitnya. Bisa nggak? Nggak bisa. Karena dilarang tuker mata uang, intervensi tuh. Lu kalau mau cari di black market. Black market harga lebih mahal, barang juga langka. So nggak usah heran, bursa efek di Nigeria hancur lebur ke level standalone market guys. Tragis, ya udahlah, nasib. Dan itu sebetulnya lebih ekstrim dibandingkan downgrade ya. Kalau let's say lu dari emerging market ke frontier market itu cuma downgrade. Tapi kalau lu udah sampai masuk ke standalone market, lu tuh udah keluar dari bursa sebetulnya guys. Lu tuh udah keluar dari indeks global dunia ini. Lu udah gak dianggap. Bahkan mungkin gak ada keberadaan lu di planet bumi ini. Karena lu udah keluar dari indeks global. Standalone market tuh artinya lu berdiri sendiri, berdiri dewe guys. Ya sudahlah. Gak ada orang pun yang pengen masuk ke sana kan. Bahaya gak? Bahaya. Kenapa? Karena buat orang-orang yang gak paham ya. Lu gak bisa tenang-tenang aja juga sih. Dari situasi yang ada harus kompak nih. Investor minta ya pengelolaan bursa kita tambah lebih bagus lagi. Tambah lebih profesional lagi. Tambah lebih accountable lagi. Tambah lebih transparan lagi. Kenapa? Karena begitu terjadi downgrade, sejarah mencatat pasti terjadi capital outflow yang besar. Karena ingat, pengusaha-pengusaha besar, investor-investor besar itu mereka nge-tracking indeks. Otomatis, suka nggak suka itu udah robot yang jalan. Begitu kita levelnya turun, komposisi Indonesia dalam portofolio mereka langsung berkurang drastis. Karena kita langsung masuk ke frontier market, bukan lagi emerging market. Artinya nih, dana pasif global dan dana pasif ETF, index fund, terpaksa harus keluar secara otomatis. Begitu Indonesia turun level. Artinya di situ lu bakal saksikan ya, begitu Indonesia masuk ke frontier market akan terjadi tekanan jual yang signifikan. Pasti mereka nggak punya mandat buat berada di frontier market. Mandat mereka adalah investasi di emerging market. Mandat ini otomatis, robot. Begitu kita turun mau nggak mau dia kabur. Wajib. Dan kalau banyak di sana di luar ya gue lihat orang bilang Indonesia harusnya turun karena GDP kita katanya kecil, size ekonomi kita, kue kita kecil, apalagi karena kebijakan fiskal kita katanya merugikan negara. Itu sebetulnya nggak ada hubungannya guys. Itu hoax saja tuh mereka. Kenapa? Karena yang penting sebetulnya nggak ada tuh konteksnya ya negara dijatuhin sama MSCI gara-gara bikin program MBG. Nggak ada tuh orang tolol tuh yang ngomong kayak begitu. Nggak ada. Argentina jatuh karena bikin MBG, kagak. Nigeria karena bikin MBG, enggak. Pakistan gara-gara bikin, nggak ada hubungan. Nggak usah lu ketipu tuh sama orang-orang tolol kayak begitu. Nggak usah. Faktor utamanya itu aja. Apa? Akses keluar masuk dana sulit atau enggak? Capital outflow, capital inflow dipersulit atau enggak? Itu yang paling penting. Terus yang kedua, regulasi kita bisa dipercaya enggak? Stabil enggak? Bisa diprediksi enggak? Kalau regulasi selalu berubah-ubah, wah, siapa yang mau investasi? Nggak ada hukum yang jelas, nggak ada penegakan di situ, nggak ada perlindungan di situ, buat apa? Jadi penting nih stabilitas dari sisi regulasi. Nah yang ketiga harus ada apa? Transparansi pasar. Halo guys, ngeri banget ini guys. Market terus-menerus nyungsep, merah membara dan crash di mana-mana. Nah, buat teman-teman yang merasa bingung nih gimana cara melewati navigasinya nih. Peperangan yang terjadi di Iran, bentar lagi buka cabang di Asia. Kalau lu nggak siap guys, lu jangan kaget kalau lu harus berpisah dengan harta kekayaan lu. Nah, terus gimana kalau teman-teman yang masih belum tahu dan belum tahu gimana caranya bersiap menuju dunia yang makin kacau ini? Jangan sampai lu investasi lu terganggu. Segera gabung di Benix Investor Group. Karena apa yang terjadi di market crash hari
hari ini merah membara sudah gue share dari tahun lalu. Dan hari ini semua berjalan sesuai skenario yang gue ajarin. So buat teman-teman yang pengen tahu gimana caranya cari cuan ya di era Perang Dunia 3 ini, segera daftarkan dirimu sekarang juga hanya di www.benix.id. Karena cuma di sini ya kita bakal ajarin lu gimana cara investasi yang benar. Kita bakal ketemu dengan direksi-direksi perusahaan top yang ada di Indonesia. Kita akan ajak lu buat site visit, temu emiten, bahkan kita ada acara sebentar lagi gala dinner bersama seluruh investor di Benix Investor Group. So tunggu apa lagi guys? Orang dari luar negeri aja berbondong-bondong buat ikut Benix Investor Group. Masa lu ketinggalan? Benny Batara, the founder of the Benex Investor Group. Yuk buruan segera daftar di Benix Investor Group sekarang juga. Nah yang ketiga, harus ada apa? Transparansi pasar. Sebenarnya ini saham punya siapa sih? Sebenarnya yang transaksi kemarin siapa sih? Yang jual beli siapa sih? Harus ada dong transparansi ini. Nah, inilah yang dituntut sama mereka dan menurut gua itu normal. Yang seyogyanya lu sebagai pengelola pasar ya provide dong transparansi data di situ, wajib dong. Kalau nggak siapa yang mau percaya sama lu? Itu kan beli kucing dalam karung. Ya jadi menurut gue bagus. Dengan adanya tekanan dari MSCI ini ya hopefully ya bursa kita jadi lebih oke lah. Karena yang mereka minta nggak ngadi-ngadi walaupun di belakangnya ada kepentingan politik di situ. Ya betul, itu ada, itu real, justified. Tapi secara administrasi di depan ya kita juga harus perbaikin dong. Karena ujung-ujungnya kan kita juga investor yang diuntungkan kalau pengelolaan bursa kita tambah oke, ya nggak? Terus yang ketiga yang gue mau sharing ya. Turun ke frontier market itu bukan artinya kabar buruk. At least dalam jangka panjang. Karena kayak Argentina crash setelah dia diturunin ratingnya. Tapi setelah itu apa kalau lu lihat? Ya bursanya Argentina juga naik terus. Tetap aja naik walaupun mereka di dalam frontier market. Kenapa? Karena turun ke dalam frontier market bukan artinya perusahaan di dalam bursa efek itu perusahaan ngaco, perusahaan bodong, perusahaan tukang tipu. Enggak ada hubungannya. Tetap perusahaannya jalan, yakin gue. Contoh Indonesia jatuh ke frontier market. Bank BCA masih bisnis gak? Masih. Masih profitable gak? Masih. Perusahaan tambang favorit gue masih untung gak? Masih. Masih profitable pasti triliunan. Perusahaan-perusahaan yang kita invest tetap jalan, tetap bagus, tetap. So, kenapa lu harus panik kalau lu investasi di perusahaan yang benar, bukan perusahaan ngadi-ngadi, perusahaan tipu-tipu, perusahaan yang hobinya transaksi internalnya aja sendiri biar masuk ke MSCI, walaupun sebetulnya saham lu tuh nggak liquid, pemiliknya dia lagi, lu harus siap-siap bakal tambah nyungsep. Kenapa? Karena bakal cabut tuh big fund dari luar. Tapi perusahaan gue oke-oke aja, malah gue bakal tambah cuan, garansi gue bakal tambah cuan, udah jelas. Kenapa? Karena begitu kita masuk ke frontier market, perusahaan-perusahaan yang sebetulnya hidden gem langsung jadi ke-track nih sama investor asing, investor global. Frontier market memang lebih kecil, tapi lebih liquid. Karena gini, begitu masuk ke frontier market, memang kuenya jadi lebih kecil. Memang lebih illiquid. Memang betul lebih volatile. Tapi sejarah juga membuktikan perusahaan-perusahaan yang ada di bursa frontier market biasanya memberikan return yang lebih tinggi. Dan ini potensi yang sebetulnya bisa kita pakai nih. Begitu Indonesia masuk ke frontier market. Kenapa? Karena itu bisa jadi potensi buat dapet cuan return yang lebih tinggi lagi. Ya sepanjang lu tidak masuk ke saham-saham yang dicintai sama big fund asing yang terlanjur menikmati posisi emerging market itu. Karena kalau nggak begitu downgrade ya mereka yang pertama kali bakal menerima dampak negatifnya guys. Jadi kesimpulannya gue mau sharing gini ya. Downgrade dari MSCI itu nyata. Dan memang sudah pernah terjadi. Banyak negara udah kena itu. Betul, itu real. Bukan ngadi-ngadi. Bisa terjadi? Bisa. Ada potensi? Iya. Dan contoh paling jelas ya tadi ya Argentina, Pakistan, nah banyak negara lain lah. Itu real. Dan kalau lu lihat penyebab utamanya ya karena akses investor asing itu terganggu. Transparansi tidak jelas. Stabilitas regulasi kagak ada, non-existent. Jadi udah kayak semau gue aja ngejalanin bursa efek kayak perusahaan keluarga. Nggak boleh guys ya, ujung-ujungnya dia takut. Bukan sekedar gara-gara ekonomi dia melemah, enggak. Karena kalau lu ngomong ekonomi melemah, gimana ekonomi kita melemah? GDP kita gue yakin tumbuh di atas 5% tahun 2026, yakin gue. Bahkan bisa lebih. 5,5% sampai 6% bahkan tahun 2026. Artinya ekonomi kita baik-baik saja. Malah tetap growing. Jadi gak masuk akal kalau ada orang yang nakut-nakutin lu kayak begitu. Enggak. Bukan karena itu kok. Lu bisa cek historical MSCI itu. Tapi kan udahlah kita bahas negara lain. Sekarang kalau Indonesia gimana MSCI-nya menurut lu? Lu sendiri percaya diri nggak Indonesia bisa survive, bisa bertahan, atau Indonesia malah pasti jatuh guys? Karena saat ini posisi kita memang bisa dibilang masih nyaman ya. Kita ada di emerging market, ISG di atas 7.000. Lu mungkin bisa terlena tuh. Tapi satu hal yang paling penting, kita harus jaga apa? Likuiditas. Jadi arus modal keluar masuk kita harus tetap aman. IDX gimana? IDX menurut gue termasuk yang besar di ASEAN. Jadi bisa dibilang likuiditas kita cukup ada, cukup stabil. Oke, kita nggak kayak Nigeria, kita nggak kayak Burkina Faso bro. Nggak, kita beneran negara real, ada duit transaksi yang real. Bisnisnya real. Pelabuhan kita memang cuan. Growth CAGR 30% lebih.
Perusahaan-perusahaan yang kita invest memang bertumbuh, ya real. Akses buat investor asing masih terbuka. Lu bebas hari ini investasi di Indonesia. Lu mau take out, cabut, transfer ke luar negeri pakai bank bisa? Bisa. Jadi kita masih open market kita terhadap investor asing. Nah yang ketiga, market depth. Nah ini dia nih, ini masih berkembang lah, masih dalam perjalanan lah. Tapi memang stabil dan trajektorinya ke arah yang lebih bagus sih. Jadi ada terjadi market depth, market deepening itu masih terjadi di Indonesia. Banyak yang bisa diperbaiki? Iya. Karena sangat sedikit kalau lihat ya jumlah manusia di Indonesia yang tahu saham aja jumlahnya sangat-sangat sedikit. Lu bisa lihat dari angka jumlah investor saham di Indonesia. Jumlahnya sampai 20 juta guys. Jadi 10% penduduk Indonesia pun kagak ada tuh yang punya RDN jadi investor saham ya. Bukan investor deposito atau obligasi, enggak, atau sun, no. Investor saham. 10% dari penduduk kita aja kagak ada tuh. Nah ini yang harus diperbaiki nih. Bursa ini harusnya mau lah lu keluar budget buat edukasi orang. Buat ngajarin orang duit gak usah lu pakai judi online lah. Gak jelas lu. Duit lu pakai buat investasi. Ajarin dong orang. Kalau gak makin banyak orang tergiur dengan cuan singkat di judi online. Padahal ujung-ujungnya rugi juga. Sayang ya. Duit kita ribuan triliun kabur ke Kamboja. Aduh Indonesia. Tapi ya udahlah. Intinya kan resiko downgrade ke frontier itu realistis gak? Iya. Possible. Tapi berapa persen kemungkinannya? Ya, lu juga harus fair. Kalau menurut gua probabilitasnya itu rendah. 0 sih enggak, tapi rendah. Berapa? Ya gua rasa cuma 40% lah kemungkinannya kita di downgrade. Jadi 60% kita bakal bertahan. Gua yakin ya 60% Indonesia hari ini at least kita belum lihat terjadi demo besar 1 bulan lagi nih. Demo besar, hasilnya seperti apa kita belum lihat. Tapi di posisi hari ini menurut gua 60-40. 60% kita bisa bertahan. Nextnya gimana? Tunggu bulan depan guys. Kita lihat apa yang akan terjadi. Jadi teman-teman di sini semoga cukup jelas ya. Faktor yang buat memicu downgrade hari ini di Indonesia. Kenapa gue yakin ya 60% kita bisa survive. Ya tadi gue udah bilang capital control, pembatasan dana keluar masuk itu di Indonesia nggak ada hari ini. Dan ini trigger terbesar. Ini juga patokannya di teman-teman sekalian. Lu udah gue sharing ini video ini mahal by the way. Ada sinyalnya. Ketika lu lihat Indonesia bisa nggak nyungsep apa? Trigger terbesar adalah lampu merah. Di mana Indonesia mengatakan lu tidak boleh tarik dana lu. Itu udah bahaya guys. Lu tidak bisa mencairkan dana lu. Lu tidak bisa transfer duit ke luar negeri. Lu gak boleh pegang mata uang asing. Bahkan lu dipaksa force conversion mata uang asing lu ke rupiah. Pemaksaan. Hati-hati lu. Lu tidak bisa repatriasi dividen. Jadi lu bawa dividen lu ke luar negeri lu gak bisa. Dan yang paling vital ada USD shortage. Cadangan falas kita rendah. Ini FX. Jadi foreign exchange kita mengalami krisis likuiditas, itu udah bahaya. Ini trigger nih guys. Kalau lu lihat arah-arah pemerintah, besok lu nonton berita, ada investor nggak bisa tarik dananya, nggak bisa transfer duit ke luar negeri, belanja mata uang asing makin susah. Lu udah lihat tuh tanda-tanda yang udah gue sharing di sini. Saat ini nggak ada capital control yang ekstrim di Indonesia. Lu masih bisa senang tarik nafas. Saat ini pengelola mata uang kita kayaknya masih market friendly. Kayaknya. Tapi udah tahu lah ya, mereka kan katanya independen. Katanya. But who knows, 1-2 bulan ke depan akan seperti apa. Jadi menurut gua berdasarkan itu ya resikonya saat ini termasuk kecil lah. Nah itu soal capital control. Yang kedua guys, ini sinyal lagi-lagi gua kasih lu sinyal. Dimana lu bisa tahu Indonesia mengarah ke Burkina Faso, ke Argentina, ke Pakistan atau ke Nigeria. Sinyal yang kedua itu terjadi penurunan likuiditas yang drastis. Contoh, nih biasanya transaksi sehari 1 triliun, tiba-tiba turun ke 200 miliar. Nah itu udah indikasi guys. Hati-hati lo. Lu harus lihat itu, lu harus jeli ngeliat itu. Nah, diperparah nanti ketika terjadi foreign outflow yang besar, keluar dana, tetapi retail itu nggak bisa cukup nampung. Artinya apa? Udah volume perdagangan turun, tajam, investor lokal nggak sanggup beli, barang dibuang, artinya harga akan terus tertekan ke bawah. Karena begitu dia jual 900 nggak ada yang beli, orang lain bakal jual 800 nggak ada yang beli, 700 nggak ada yang beli. Jadi bakal terjadi apa? Race to the bottom. Ini trigger yang lu bisa lihat. Dan ini yang terjadi di Pakistan, di Argentina. Polanya seperti ini. Nah untuk hari ini lu masih bisa tarik nafas lagi-lagi. Karena Indonesia hari ini masih punya basic ya. Basically kita punya domestic investor base yang tinggi, yang kuat. Jadi investor retail lokal kita itu masih kuat guys. Masih besar. Beda dengan Pakistan yang kecil. Karena market deepening dia juga lebih hancur daripada Indonesia. Dan ini buffer yang penting yang membedakan kita sama negara-negara tadi yang gue sebutin crash itu. Sekarang kita berada di posisi yang sedikit lebih nyaman karena basis investor retail lokal kita itu udah lebih kuat ya dibandingkan tahun 98. Sekarang kita udah lebih powerful lah investor retail. So itu satu hal yang lo harus catat guys. Detik-detik menuju downgrade itu tadi gue udah share. Yang ketiga, terjadinya perubahan regulasi yang mendadak dan terjadinya sering lagi. Contoh, zaman dulu kalau lu di tackle jatuh di dalam kotak penalti, kaki lu patah sampai lepas bahkan, harusnya terjadi hukuman buat lawan.
tendangan penalti. Tapi ternyata keluar peraturan, oh kalau lu bahkan mati di kotak penalti sekalipun, nggak ada yang namanya tendangan penalti. Kok mendadak sih? Kan aneh. Atau tiba-tiba keluar peraturan kiper boleh megang bola di tengah lapangan. Kan aneh. Absurd. Bisa terjadi nggak? Bisa. Dan kenyataannya peraturan yang konyol-konyol itu banyak terjadi di negara-negara capcay. Negara-negara yang nggak jelas. Peraturannya kayak cowboy. Hari ini didiskusikan, nanti sore udah keluar guys. Nggak perlu dia tanya sama market. Nggak perlu dia tanya sama stakeholders. Terjadi tuh di negara-negara capcay itu guys. Itu indikator lagi. Regulasi mendadak berubah, tidak konsisten. Ujung-ujungnya apa? Investor yang dirugikan. Contoh, tiba-tiba terjadi suspensi saham. Jadi saham suspend itu terlalu sering. Bursa di trading halt, aturan berubah-ubah mendadak dan terjadi intervensi nih dari regulator tuh secara berlebihan. Nah, ini udah kode keras. Ini bikin investor takut, guys. Ya, gue juga takut lah kalau tiba-tiba kok kita nggak bisa jual saham kita kalau udah jam 2 siang. Kok tiba-tiba jam trading bursa cuma jam 9 pagi sampai jam 11 siang. Apa yang terjadi ya? Apakah ada krisis likuiditas ya? Kok tiba-tiba ada regulasi nggak bisa jual beli saham sebebas dulu? Kok ada papan FFA ya? Nggak ngerti pun gue juga, kebanyakan banget, aneh banget. Jadi aneh lah bursa kita ini, jujur ya menurut gue bursa kita ini aneh banget. Kok dulu bisa saham itu bottomnya 50, sekarang nggak 50, oh tergantung pak dia masuk di papan yang mana. Oh, oke. Terlalu banyak varietasnya guys, jadi variasinya ini udah lebih banyak dibanding spesies manusia di planet bumi ini ya. Di Indonesia ini betul-betul banjir dengan regulasi, ujung-ujungnya ya orang bakal makin takut. Nah kita bakal lihat nih ke depannya pengelolaan bursa kita apakah lebih profesional ya. Atau misalkan boleh short selling, besok tidak boleh short selling. Oh besok keluar lagi, boleh short selling di saham tertentu. Besok nggak boleh lagi short. Wah apa sih maksudnya? Boleh margin, nggak boleh margin. Ya udahlah. Cuman ya suka nggak suka itu pasti jadi pertanyaan dari investor asing, dari investor besar. Jadi sebenarnya lu ini punya otak atau enggak? Lu ngerti nggak sih bursa lu ini apa? Atau ini cuma kayak nasi campur, udah campur-campur aja, ubuk-ubuk aja terus. Ya nggak boleh begitu dong. But kalau lu lihat hari ini ya Indonesia, ya semoga ya harapannya bisa bikin itu lebih baik. Karena yang namanya kebijakan, regulasi ya harus ada stabilitas. Kalau nggak ada stabilitas, nggak ada kredibilitas. Kalau nggak ada kredibilitas kebijakan, nggak ada trust. Hilang orang sama negara lu, hilang orang sama Argentina ya, hilang kredibilitasnya Argentina. Apalagi negaranya sering gagal bayar utang. Negaranya aja sering gagal bayar utang. Gimana orang bisa pede, percaya diri beli saham perusahaan-perusahaan yang ada di dalam negara itu? Karena di level negara aja negaranya gagal bayar utang. Coba lu bayangin. Itu bukan lagi krisis likuiditas guys, krisis kredibilitas, krisis kepercayaan. Investor jadi makin takut. But anyway guys, itu gue sharing sama lu ya red flags-nya. Coba lu catat dengan baik apa red flags, kode merah, sinyal keras nih kalau Indonesia bakal downgrade atau tidak. Dan ya suka nggak suka ya Argentina itu bisa downgrade ya karena mereka bertahun-tahun terjebak dalam kebijakan regulasi yang buruk. Jadi bukan proses 1 hari 2 hari, enggak, bertahun-tahun. Korupsi di sana masif dipelihara, kolusi nepotisme banyak. Jadi ya orang nggak percaya sama bursa di sana. Perusahaan-perusahaan jelek banyak listing di Argentina. Ya orang gimana bisa trust ya? Nah kalau Indonesia gimana ya? Indonesia menurut gue sih tadi ya gue bilang ya kita situasinya nggak sama dengan Argentina. Jadi kita masih jauh lah dari kondisi Argentina. Ngomongin per hari ini ya, 1 bulan ke depan unos. Tapi kalau lu lihat secara struktural sebetulnya Indonesia itu modelingnya lebih mirip ke Thailand sama Vietnam nih. Negara berkembang juga sama-sama Asia Tenggara. Kalau ke Argentina, bandingin ke Argentina, ya posisi hari ini menurut gue masih cukup jauh lah. Dan Indonesia gue yakin pun masih sanggup bayar utangnya. Kita masih belum default. Jangan sampai lah guys default. Tapi yang paling penting gini guys. Dan itu inti dari video ini. Lu udah tahu kan red flagsnya, kode sinyalnya seperti apa. Nah yang lebih penting lagi, seandainya terjadi downgrade seperti Pakistan, Argentina. Menurut lu sektor mana nih yang paling tahan banting? Karena kalau kita pelajari ada juga yang survive, malah cuan ketika bursanya jatuh ke frontier market. Ada loh justru sektor yang tambah cuan. Menurut lu mana nih sektor yang tambah profit, tambah diuntungkan ketika bursa efek Indonesia turun kelas ke frontier market? Kalau terjadi itu siapa nih yang cuan? Siapa nih yang lebih tahan banting, yang lebih resilient? Sharing dong guys, pandangan kalian di bawah ini. Atau lu lebih setuju kita bikin aja next video lebih lengkap lagi, bahas lebih detail lagi tentang saham Indonesia mana yang paling aman dan saham Indonesia yang mana yang paling terpukul. Kalau terjadi downgrade itu artinya juga lu bakal tahu saham Indonesia mana yang paling cuan ketika downgrade itu terjadi. So, lu setuju gak guys? Kalau kita bikin lebih detail lagi tentang skenario
terbaik dan terburuk ketika Indonesia downgrade ke frontier market, sama mana yang diuntungkan dan sama mana yang dirugikan? Sepakat nggak kalau kita bikin di video selanjutnya? Apakah perbankan, apakah pertambangan, apakah komoditi, apakah consumer goods? Sharing dong pandangan kalian di kolom komentar di bawah ini. Atau lu lebih setuju kalau kita bahas lebih detail di video yang selanjutnya? Yuk segera like video ini, begitu mencapai 24.000 likes dalam 24 jam, kita bahas dengan lebih detail saham mana yang diuntungkan dan dirugikan ketika Indonesia downgrade ke frontier market. Nah buat teman-teman sendiri, sharing dong pandangan kalian di kolom komentar di bawah ini. Saham mana, sektor mana, bisnis apa yang paling resilient, yang paling tahan banting ketika Indonesia jatuh peringkatnya ke frontier market. Gitu ya guys, pandangan kalian seperti apa? Semoga video kita bermanfaat. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.